Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang audit sistem informasi persediaan barang dan jasa di PT Makmur Jaya Abadi yang menggunakan COVID 2019. PT Makmur Jaya Abadi adalah PT yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barangnya yaitu furniture dan penyediaan jasanya yaitu pemasangan wallpaper, desain interior, desain grafis, dan lain-lain. PT ini juga bekerja sama dengan mitra dari pemerintah yaitu PT Telkom, Angkasa Pura, BCA, Pertamina, dan lain sebagainya. Visi dari PT Makmur Jaya Abadi yaitu menjadi perusahaan penyedia barang dan jasa atau unit layanan penyedia profesional, unggul, berinovasi dalam mengembangkan diri, dan menyeimbangkan layanan dengan perkembangan teknologi. Misi dari PT Makmur Jaya Abadi adalah melaksanakan penyedia barang dan jasa secara efisien, melaksanakan penyedia barang dan jasa secara efektif, menyelenggarakan penyedia barang dan jasa secara transparan, menyelenggarakan penyedia barang dan jasa secara akuntabel. Yang kelima adalah mengembangkan personil penyedia barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional serta beretika. Perusahaan PT Makmur Jaya Abadi ini memiliki suatu sistem inventory yang digunakan untuk mengelola stok produk pada gudang perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memanajemen persediaan produk secara optimal. Permasalahan utama yaitu terdapat pada sistem inventory-nya, yang dimana terjadinya ketidaksesuaian data dan juga adanya redundansi data, sehingga diharapkan audit sistem informasi ini dapat mengetahui apakah keberadaan sistem inventory ini sudah sesuai dengan visi misi perusahaan atau tidak. Audit sistem informasi yang dilakukan akan menggunakan COVID 2019 yang memiliki 11 desain faktor untuk penentuan domain. 4 yang akan kita gunakan yaitu Enterprise Strategi, Enterprise Goals, Risk Profile, INT Related Issue. Pemetaan desain faktor yang pertama itu Enterprise Strategi. Pada Enterprise Strategi ini memiliki 4 value yaitu Growth Acquisition, Innovation, Differentiation, Cost Leadership, Client Service, dan Stability. Nah, setelah itu kita membeli nilai importance-nya atau kepentingannya. Grafik batang ini adalah menjelaskan pemetaan Enterprise Strategi berdasarkan tingkat importance-nya. Inilah hasil pemetaan dari Enterprise Strategi. Kita berfokus pada client service atau stability karena memiliki nilai importance 5. Dari kolom tersebut kita mencari baris dengan nilai yang tertinggi, yaitu di sini 4, APO09 dan juga APO011. Tabel ini merupakan tabel lanjutan daripada hasil Enterprise Strategi. Selain daripada APO9 dan juga APO011, yang lainnya yaitu yang memiliki nilai 4 adalah DSS02 dan juga DSS04. Domain yang terpilih setelah pemetaan Enterprise Strategi yaitu APO09, APO11, DSS02, DSS04. Setelah melakukan pemetaan Enterprise Strategi, selanjutnya yaitu melakukan pemetaan Enterprise Goals. Nah, hampir sama dengan Enterprise Strategi, Enterprise Goals juga memiliki value-value, tapi di sini terdiri dari 13 value. Nah, masing-masing 13 value ini kita beri nilai tingkat kepentingannya yang sesuai dengan perusahaan. Grafik batang ini adalah menjelaskan pemetaan Enterprise Goals berdasarkan tingkat importance-nya. Selanjutnya, Enterprise Goals tersebut akan dipetakan pada Alignment Goals terlebih dahulu sebelum dipetakan ke domain proses COVID 2019. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel. Hasil pemetaan Enterprise Goals ke dalam Alignment Goals yang terpilih yaitu AG01, AG11, AG08, AG7, dan AG12. Setelah pemetaan Alignment Goals, maka domain yang terpilih yaitu ada 18 yang dapat dilihat pada list berikut. Langkah selanjutnya yaitu pemetaan risk profile, yaitu untuk mengetahui resiko yang bisa terjadi pada perusahaan, di mana terdiri dari 4 kolom yaitu risk, skenario, kategori atau skenario terjadinya resiko, impact atau dampaknya, likelihood keterkaitan, risk rating yaitu impact dikalikan dengan likelihood. Nilai yang memiliki di atas 10 risk ratingnya itu termasuk dengan resiko tinggi. Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat 5 skenario yang memungkinkan untuk terjadi resiko yang tinggi. Hal itu karena kelima tersebut memiliki nilai di atas 10. Inilah pemetaan daripada risk profile, dapat dilihat nilai 4 dan nilai tertinggi. Nah, setiap domain yang memiliki nilai 4 nantinya akan dipilih untuk sebagai domain proses. Setelah pemetaan risk profile, maka domain yang terpilih adalah APO7, APO3, APO8, BAI5, DSS3, APO11, dan BAI7. Pemetaan terakhir yaitu pemetaan INT Related Issue. Desain faktor ini sangat diperlukan
karena dapat melakukan analisis tata kelola sistem untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi yang sedang terjadi dalam suatu organisasi. Sehingga dalam melakukan analisis tata kelola sistem dapat memberikan suatu rekomendasi yang baik agar dapat mengendalikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu pemberian nilai importance atau tingkat kepentingannya terhadap perusahaan terhadap isu-isu yang ada. Domain yang terpilih berdasarkan desain faktor identity related issue yaitu APO 9, APO 10, MEA 3, MEA 4, APO 7, APO 14, dan APO 4. Dari banyaknya domain proses pada pemetaan akan dipilih 5 domain yang akan diteliti lebih dalam. Pemilihan 5 domain itu harus sesuai dengan visi misi daripada PT Mahmud Jaya Abadi itu sendiri. Kelima domain proses itu adalah APO 2, APO 4, APO 7, APO 11, dan DSS 4. Pemilihan APO 2 yaitu mengelola strategi daripada instansi, hal itu sesuai dengan visi misi ketiga daripada PT Mahmud Jaya Abadi, yaitu dalam melakukan pelayanan harus bersifat transparan dan tidak manipulasi yang dapat merugikan konsumen. Alasan pemilihan APO 4 atau mengelola inovasi manajemen innovation yaitu karena sesuai dengan visi daripada PT Mahmud Jaya Abadi, yaitu membuat berbagai inovasi untuk pelayanan terhadap konsumen. Pemilihan domain proses APO 7 mengelola sumber daya manusia atau manage human resource itu sesuai dengan misi kelima daripada PT Mahmud Jaya Abadi, yaitu harus memperhatikan perkembangan kualitas kerja dan keterampilan sumber daya manusia perusahaan. Pemilihan domain proses APO 11 yaitu mengelola kualitas atau manage quality dilakukan karena sesuai dengan misi ke-1 daripada PT Mahmud Jaya Abadi, yaitu harus konsisten dalam menyediakan pelayanan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. DSS 04 domain proses yang mengelola kontinuitas atau manage continuity dipilih karena sesuai dengan misi kedua daripada PT Mahmud Jaya Abadi, yaitu menyediakan sistem layanan berbasis teknologi yang dapat mengelola dan membantu manajemen aktivitas bisnis. Nah, hal itu juga sesuai dengan juga misi keempat dari PT Mahmud Jaya Abadi yang harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keberlanjutan pengoptimalan aktivitas bisnis dalam melayani konsumen. Langkah selanjutnya setelah pemilihan domain proses adalah self-assessment, yaitu penilaian menggunakan capability level pada tiap level untuk masing-masing domain proses. Assessment pertama yaitu pada domain APO 2. Domain APO 2 sendiri yaitu untuk mengelola strategi. APO 2 itu memiliki 6 praktek manajemen. Nah, 6 praktek manajemen itu masing-masing memiliki aktivitasnya masing-masing. Untuk APO 021 itu memiliki 4 aktivitas. Nah, kolom kriteria yaitu yes atau no. Kalau yes, yaitu artinya perusahaan itu telah menerapkan aktivitas tersebut. Kalau no, berarti perusahaan itu belum menerapkan aktivitas tersebut. Untuk nilai capability level yaitu pemberian nilai capability berdasarkan masing-masing aktivitas. Untuk kriteria persentase itu, misalnya pada APO 021 itu kan terdapat 4 yes semuanya, maka nilainya yaitu 100%. Jika terdapat 2 yes, 2 no, maka berarti nilai persentasenya itu 50%. Untuk nilai capability level nilai level nilai, maka itu adalah nilai terbanyak dalam 4 aktivitas tersebut atau dalam satu praktek manajemen. Inilah ringkasan untuk asesmen domain APO 2, yang dimana terdapat 2 praktek manajemen yang diterima, yaitu yang 2 dan yang ketiga. Penerimaan itu berdasarkan level kapabilitas yang tertinggi dan juga kriteria ratingnya, yaitu F atau keterima 100%. Nah, di sini berarti nilai kapabilitas yang dicapai oleh PT Mahmud Jaya Abadi untuk domain APO 2 yaitu berada di level 3. Selanjutnya yaitu asesmen untuk domain APO 04. APO 04 yaitu domain untuk mengelola inovasi. Dalam APO 04 terdapat 6 praktek manajemen. Nah, seperti langkah yang sebelumnya yaitu kita memberikan nilai pada masing-masing kriteria yes atau no untuk masing-masing aktivitas, terus diberi nilai capability levelnya, terus dilakukan persentasenya, terus diberi nilai capability level. Inilah ringkasan asesmen domain APO 04. Yang keterima praktek manajemen ada 3, yaitu yang pertama, yang ketiga, dan yang kelima. Nah, setelah dihitung maka nilai kapabilitas yang dicapai PT Mahmud Jaya Abadi untuk domain APO 04 yaitu berada pada level 3. Selanjutnya itu asesmen domain APO 07. APO 07 yaitu untuk mengelola sumber daya manusia.
Pada APO 07 terdapat 6 praktek manajemen, sama seperti APO 2 dan juga APO 4. Dari 6 praktek manajemen pada APO 07 yang terpilih yaitu ada 2, yaitu pada yang pertama dan yang ke-6. Maka daripada itu nilai kapabilitas yang dicapai PT Mamut Jaya Abadi untuk domain APO 7 adalah 3. Selanjutnya itu asesmen domain APO 11. APO 11 yaitu domain untuk mengelola kualitas. Untuk APO 11 terdapat praktek manajemen yaitu sebanyak 5. Yang memiliki masing-masing praktek manajemen memiliki aktivitas yang akan dinilai kriterianya serta nilai kapabilitasnya masing-masing. Ringkasan dari asesmen untuk domain APO 11 yaitu dapat dilihat pada tabel yang keterima yaitu 2, yaitu pada untuk praktek manajemen pertama dan praktek manajemen yang ketiga. Sehingga saat ini nilai kapabilitas yang dicapai PT Mamut Jaya Abadi yang diukur dengan domain APO 11 adalah berada di level 3. Domain terakhir yang dilakukan asesmen adalah domain DSS 04, yang itu untuk mengelola kontinuitas. DSS 04 sendiri memiliki 8 praktek manajemen yang masing-masing praktek manajemen memiliki aktivitas yang akan diberikan nilai kriteria dan juga nilai kapabilitasnya. Ini adalah ringkasan untuk asesmen domain DSS 04. Dari tabel dapat kita lihat ada 3 praktek manajemen yang diterima, yaitu yang pertama, yang kedua, dan juga yang kelima. Nah, dari ini dapat disimpulkan bahwa PT Mamut Jaya Abadi yang diukur dengan domain DSS 04 berada di level 3. Setelah melakukan asesmen, langkah selanjutnya yaitu analisis gap. Analisis gap adalah sebuah analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicapai daripada PT Mamut Jaya Abadi. Nah, kolom saat ini yaitu kolom yang berisi nilai kapabilitas yang dicapai oleh aplikasi penyediaan barang dan jasa. Sedangkan nilai target yaitu nilai kapabilitas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nilai gap yaitu kesenjangan yang terjadi, misalnya kalau untuk APO 02 saat ini nilai kapabilitasnya 3, targetnya 4, jadi memiliki gapnya 1. Hal itu juga dengan ID proses 04, 07, 011, dan DSS 04. Dapat dilihat bahwa dari keempat domain proses itu, gapnya semua adalah 1. Setelah menilai gap, maka selanjutnya yaitu kita memberikan rekomendasi pada perusahaan PT Mamut Jaya Abadi sesuai dengan domain prosesnya masing-masing. Nah, untuk domain proses APO 2 yaitu terdapat beberapa rekomendasi. 4 diantaranya yaitu diharapkan dapat mempertimbangkan nilai potensi perubahan pada bisnis dan kapabilitas TI, layanan TI, dan arsitektur perusahaan. Yang kedua, diharapkan melakukan penyempurnaan definisi lingkungan sasaran. Yang ketiga, melakukan tindakan ke dalam program atau proyek dengan tujuan yang jelas. Yang keempat, yaitu dapat melakukan finalisasi peta jalan yang menunjukkan penjadwalan relatif dan saling ketergantungan proyek. Rekomendasi dari domain APO 4 yaitu diharapkan dapat mendapatkan persetujuan untuk inisiatif bukti konsep perusahaan, inisiatif bukti konsep untuk menguji teknologi yang muncul, ide inovasi lainnya, menganalisis dan mengkomunikasikan alasan penolakan, dan menindaklanjuti inisiatif bukti konsep untuk mengukur investasi aktual. Rekomendasi domain APO 7 yaitu diharapkan dapat memberikan pedoman tentang rentang waktu iuran tahunan. Yang kedua, rencana cadangan secara teratur. Yang ketiga, melakukan tinjauan rutin kepada para staf. Yang keempat, yaitu melakukan feedback kepada para staf untuk evaluasi kinerja individu. Untuk bisnis proses APO 11 yaitu diharapkan secara berkala mendapatkan pandangan pelanggan terhadap proses bisnis, dapat menangkap kriteria penerimaan kualitas, terus memantau metrik kualitas. Yang keempat yaitu menganalisis hasil kinerja manajemen kualitas secara keseluruhan. Rekomendasi domain proses yang terakhir yaitu DSS 4 yaitu diharapkan mendapatkan persetujuan bisnis eksekutif untuk opsi strategis yang dipilih, menentukan dan mendokumentasikan persyaratan cadangan informasi. Yang ketiga yaitu menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk individu yang terlibat dalam pelaksanaan rencana prosedur. Diharapkan dapat menjalankan pelatihan atau aktivitas pengujian sebagaimana ditentukan dalam rencana kontinuitas. Itulah hasil daripada pemaparan audit sistem informasi di PT Mamut Jaya Abadi. Terima kasih atas perhatiannya.